bikin tegang. Dan sesuai janji gua minggu lalu, gua akan ngebahas tentang nih sebelah kiri gua, Honda CR-V 250 Rally yang akan gua review. Dan hari ini tepatnya gua akan nge-review motor ini dari tampilannya, dari depan, belakang, sampai bawah. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe untuk channelnya Kos Custom Bike TV. Gas terus! Nah, di sini sebelah kiri gua, yang sesuai janji gua minggu lalu, gua akan nge-review motor Honda CR-V 250 Rally. Di sebelah kiri gua ini, dari konsepnya, kita bahas tentang konsepnya dulu nih, dari dekalnya ya. Tengkorak, tulisan Rally, terus ada art-art yang lain dari asap-asapnya, atau mungkin seperti kayak api-api lah ya. Bisa dibilang ini konsepnya rally school atau school rally, rally tengkorak atau segala macam lah ya. Dari modelnya atau dekalnya ini masuk banget nih ya, karena beberapa dari yang kita tahu nih ya, untuk cover dari si Honda Rally ini kan keseringan yang kita lihat itu warna merah ada list hitam. Nah, ini full hitam semua. Dari sang owner motor pengennya itu kelihatan lebih beda lagi, di repaint ulang, diganti semua warnanya full hitam, terus dia pengen dekal, dan dia datang ke workshop Kos Custom Bike. Dia pengen dekal yang tetap kelihatan sangar tapi keren, dan looksnya itu masih kelihatan pas lah untuk postur-postur si motor Honda CR-V 250 Rally ini. Dan nggak lupa untuk yang lainnya nih ikutan serem nih, karena perintilan-perintilannya yang akan gue bahas nih. Nah, untuk looks tampilan depannya ini, itu masih standar, nggak ada perubahan, tapi ada penambahan. Dari lampu, variasi lampu tambahannya itu pakai produknya 9 tipe yang RX atau R3, maaf R3 ya, bukan RX. Ini karena biar supaya lebih terang lagi, biar tetap membantu dari si headlamp atau lampu bawaan si Honda CR-V Rally 250 ini. Dan untuk tambahan yang lainnya nih, seperti handguard. Handguardnya itu seperti biasa, ini bagus nih, perpaduan dari warna dan si kuda besinya itu pakai punya Buckbuster PPS dan warna hitam. Frame-nya warna silver, perpaduan yang masuk lah ya. Terus untuk switch lampunya itu pakai produknya 9 Electric. Itu supaya nggak ngerubah dari si handle kiri atau switch lampu sebelah kirinya. Itu nggak ada perubahan, tapi ada penambahan sedikit. Dan untuk handle-nya ini, handle pakai produknya Zeta. Itu udah lumayan lah ya, kita tahu tuh produknya Zeta itu nggak main-main lah. Terus untuk stangnya nih, stangnya ini Pro Taper Fusion. Dia itu ada bagian yang dimana bagian stang itu untuk pengaturan dari yang kelenturan atau ketegangan seat stang, itu masih kita bisa atur secara manual, nggak susah tapi simple. So, untuk phone holder, nah phone holder ini karena si sang owner suka berjalan jauh, terus touring sama rekan-rekan kerjanya, dia pengen ada phone holder dan sekaligus untuk ngecas HP. Di sini udah ada tambahannya ya, itu langsung produknya dari Motowolf. Dan tapi ada sedikit keraguan dari sang owner karena suka ngedrop lah, si motor ini suka ngedrop dari akinya, pengecasannya, karena dari supply listrik nggak normal, dipasang voltmeter supaya untuk arus masuknya, arus keluarnya itu masih tetap terkontrol. Jadi jarak pandangnya itu udah dipasang sesuai si pengemudi atau si ridernya sendiri. Jadi saat kita berjalan jauh, oh itu masih kelihatan.
masih sesuai di voltase akinya, makanya dipasang voltmeter. Dan untuk perintilan yang tadi gue bilang yang serem-serem, itu dari tutup si rem, handle remnya itu pakai produknya Zeta. Itu tutupnya tuh udah lumayan ya. Terus untuk selang remnya itu produk dari Hell Protection, pakai warna merah biar sesuai dari si tampilan motornya ini, karena lebih dominan ke warna hitam. Ada campuran warna-warna merah beberapa sedikit ya. Terus untuk saddle jock nih, kita bahas lebih mundur. Saddle jock, karena yang tadi gue udah cerita, si owner suka berjalan jauh, suka pegel, dimodifikasi lah saddle jocknya supaya nyaman dan gak licin juga. Bahannya ini beda ya, bahannya nggak licin, nggak terlalu keset juga, tapi nyaman untuk busanya. Terus untuk bagian belakang nih, top racknya sendiri atau back rack bisa untuk kita yang namanya ngikat tas, sepatu, sandal, jas hujan, atau bahkan barang-barang lain daripada kita berjalan jauh tapi kita gendong, itu masih bisa kita ikat di belakang. Dan untuk knalpot nih, dia pengen suara lebih gahar lagi, dipasangin knalpot produk dari MFF Powercore 4 atau Powercore 4. Di sini suaranya tuh lebih ngeblar, lebih ngebas lagi, lebih gahar, karena supaya nyesuaiin dari si konsep tengkorak si motor rally ini nih. Untuk wheelset depan nih, yang biasanya yang kita tahu itu ring depan yang kita gunain itu antara ring 17 atau ring 19. Nah sekarang ini gimana ya, hampir bingung. Baru pertama kali nemuin ring 18 dan ukuran bannya nyesuain hampir terkecoh. Karena ban yang kemarin sebelumnya itu pakai ring 17, ternyata pas dicek, pas dipasang, itu ternyata ukuran ini atau ukuran ringnya ring 18. Jadi ini kita ganti pakai ban Pirelli STR, itu pakai ringnya 18. Ini bisa dibilang jarang ya, jarang untuk pengguna supermoto atau Aventura nih yang pakai ring 18. Jarang banget ketemu yang pakai gini. Dan gak lupa pakai wheel side slidernya, produk dari Kaos Custom Bike. Jadi saat kita berkendara jauh, nggak lupa yang namanya kita selap selip di jalan raya, entah kita amit-amit ya nyerempet trotoar atau kita jatuh, itu nggak langsung ke bagian yang vital atau bagian yang sangat ringkih. Jadi nggak kena namanya kaliper atau bagian disc brake, itu nggak akan kena karena udah ada si slidernya ini untuk ngelindungi. Dan untuk engine bar, crash engine-nya ini itu produk dari M15. Produk dari M15 ini kokoh. Pertama, dia udah termasuk skid plate bagian bawah untuk melindungi bagian mesin bawah. Dan untuk cover, karena ada model fairing dari si rally ini, dia ngelindungi di bagian depannya ini nih. Jadi nggak akan yang namanya kena. Dan untuk secara panas itu nggak akan langsung kena bagian si ridernya sendiri, itu nggak akan kena. Dan untuk bagian nih yang tadi gue bilang perintilannya dari rem, handle rem ya, bagian kaki itu punya RFX. Dari yang kanan ataupun yang kiri itu sama produknya RFX. Dan untuk tutup oli itu sama produk dari RFX juga. Ini perintilan yang sangat kecil-kecil tapi lumayan ya perintilannya itu. Harga yang sangat tipis tapi keluar ini banyak tuh terus. Dan untuk wheelsetnya ini bagian ban belakang ukurannya 150/70 ring 17. Dan ukuran ringnya itu pakai 425. Dan bagian untuk gear transmisinya itu pakai punya ROZ. Dan untuk rantainya itu pakai produknya Eka Chain.
Dan tromolnya nih, dari tromol wheelsetnya aja itu pakai produknya ROZ yang udah lumayan lah ya, bisa kita pertimbangkan untuk pemasangan untuk harga-harganya. Tapi dari yang semua yang udah gue review tadi, semoga ini bisa jadi referensi kawan-kawan semua atau saudara-saudara semua yang masih suka ngaspal, masih suka terabasan, masih suka adventuran, masih suka naik gunung, perjalanan jauh atau touring. Semoga ini bisa jadi referensi kalian dengan tampilan looks dan apa yang udah dipasang. Terlihat simple, tapi nggak mendang-mending lah ya intinya. Nggak asal pasang, nggak asal ngeriset, nggak asal lihat, atau nggak asal beli lah intinya. Tapi tetap untuk fungsionalnya masih ada, dan ketangguhan si motor itu masih enak. Dan dari si motor ini kurang lebihnya mohon maaf dari gue Doni. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan jangan lupa untuk dinyalain lonceng notifikasinya. Semoga untuk konten-konten yang lain itu bisa kalian nikmatin lagi, bisa kalian tonton bersama teman-teman, bersama keluarga, atau sanak famili kalian. Dari gue Doni, Kos-Kosan Baik TV, gas terus!